Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 13. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Pusat Massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal yang pertama, sebuah partikel bermassa M1 dengan kecepatan V0 bertumbukan dengan massa M2 yang mula-mula diam. Setelah tumbukan, arah gerak partikel yang ditembakkan itu M1 dan partikel M2 diamati membentuk sudut 90 derajat. Jadi setelah tumbukan, kedua benda membentuk sudut 90 derajat. Kecepatan masing-masing partikel M1 dan M2 adalah V1 aksen 3V0/5 pada benda pertama, benda kedua V aksen 2 V0/5. Tentukan perbandingan rasio antara M2 dengan M1. Ya. Kita lihat pembahasannya. Sebelum tumbukan, ya. Partikel bermassa M1 dengan kecepatan V0. Nah, kemudian partikel bermassa M2 V0-nya 0 berarti diam, ya. Kemudian setelah tumbukan, ya, maka membentuk sudut 90 derajat M1 V1 aksen sama dengan 3 V0/5. Jadi setelah tumbukan V1 aksen V3 V0/5 pada ini M2, ya, M2 V aksen 2 V0/5 membentuk sudut 90 derajat. Ini setelah tumbukan, ya. Hitunglah perbandingan M2 dengan M1, ya. Kita lihat persoalannya pada metode yang pertama atau cara yang pertama. Hukum kekekalan momentumnya pada Px itu sama dengan P1 aksen, P aksen 1 pada Py sama dengan P aksen 2. Maka persamaannya menjadi persamaan vektornya, ya, P1, vektor P1 ditambah vektor P2 sama dengan vektor P aksen 1x ditambah dengan vektor P aksen 2y. Nah itu. Maka sesuai dengan, ya, persamaan pada vektor jajaran genjang, ya, maka P1, ya, itu sama dengan akar dari, ya, P aksen 1 kuadrat ditambah P aksen 2 kuadrat ditambah, ya, 2P1 aksen P aksen 2, ya, cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat adalah 0, maka persamaannya kalau dimasukkan pada variabel masing-masing, ya, M1 kuadrat, ya, ini adalah M1 V0, ya. Maka kalau diambil kuadratnya semua, dikuadratkan semua, maka M1 kuadrat V0 kuadrat ditambah M1, ya, kuadrat, ya, V aksen 1 kuadrat ditambah M2 kuadrat dikalikan dengan V aksen 2 kuadrat. Ini karena cos 90 derajat adalah 0. Maka ini P1 kuadrat sama dengan P1 aksen kuadrat ditambah P2 aksen kuadrat. Kalau dikuadratkan semua, ini hasil yang kita inginkan.
Kita lanjutkan. Maka dengan demikian ya, tadi persamaan ini kita tulis lagi ya, M1 kuadrat V0 kuadrat ya, sama dengan M1 kuadrat V aksen 1 kuadrat ditambah M2 kuadrat dikalikan V aksen 2 kuadrat. Ini tadi setelah tumbukan 3V0 per 5. Ini V0 per 5. Kita masukkan ya. Maka M1 kuadrat V0 kuadrat sama dengan ya, ini 3V0 per 5. Maka V0 kuadrat 3 per 5 kuadrat ya, ditambah dengan M2 kuadrat V0 kuadrat, ini tadi 1/5 ya, V2 aksen, maka 1/5 kuadrat. Sehingga ini sudah ada pengambilannya ya. Ini V0 pada V0 kuadrat pada ruas kiri ya, dibagi V0 kuadrat pada ruas kanan sama dengan 1, maka ini 1 kuadrat ya, dikurangi 3/5 kuadrat ya, maka 25 per 25 ini 9 per 25, masih ada 16 per 25 yang ini ya, masih ada 16 per 25, maka menjadi 4/5 kan itu ya. Ini tetap sama 1/5 kuadrat kan itu. Maka diringkas persamaannya menjadi ya 4/5 kuadrat. Ini 4/5 kuadrat dari 16 kurangi 9. 25 kurangi 9, 16 per 25. Maka dituliskan 4 per 25 kuadrat, 4/5 kuadrat M1 kuadrat ya. Kan itu. Di sini masih ada 4/5 kuadrat M1 kuadrat sama dengan M2 kuadrat 1/5 kuadrat. Jadi sama saja dari sini ya, kita menginginkan bahwa perbandingan M2 dibanding dengan M1 itu sama dengan 4 ya. Maka kalau ini semuanya diakar ya, maka 16 diakar menjadi 4. 1 diakar 1, 25 dibagi 25 adalah 1. Maka ketemunya perbandingannya M2 dibanding dengan M1. Itu sama dengan 4. Kemudian cara yang lain adalah memisalkan bahwa momentum awal adalah P0, vektor P0, dan momentum akhir adalah P aksen 1 atau vektor P aksen 1 dan vektor P aksen 2. Kita gunakan perkalian dot kan itu ya. Maka karena tegak lurus ya atau 90 derajat, maka yang ada vektor P0 sama dengan vektor P aksen 1 ditambah dengan vektor P aksen 2 ya, sehingga P aksen 1 tegak lurus dari P aksen 2. Maka kalau dikalikan menggunakan perkalian dot adalah P aksen 1, vektor P aksen 1 kali vektor P aksen 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Maka besarnya dari persamaan vektor ini, besarnya menjadi ya P0 kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat. Jadi persoalan vektor ini namanya vektor tegak lurus ya. Maka cos 90 adalah 0, maka P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat dari P aksen 1 dot P aksen 2 sama dengan 0. Ini hasilnya ya. Kemudian nah, kalau P0 ya, dot P0 ya, maka P aksen 1 ditambah P aksen 2 dot P aksen 1 ditambah P aksen 2 ya. Sama saja kalau ini dikalikan dot, ini juga dikalikan dengan model perkalian dot, maka ini hasilnya. Sehingga ini nah, P0
kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P aksen 1 dot P aksen 2. Ini saling tegak lurus ya. Maka dengan demikian ini hasilnya 0. Maka kembali lagi seperti ini. Jadi perkalian dot itu pembuktiannya ya boleh menggunakan seperti ini. Vektor P0 dot vektor P0, maka ini dikalikan, ini juga dikalikan dengan dot ya. Maka dengan demikian ini yang kita inginkan, kembali kepada persamaan awalnya. Dengan demikian inilah yang kita inginkan ya. Kembali pada metode pertama dari cara yang kedua. Dengan demikian ya, kita bisa melakukan dengan cara yang sama seperti ini, sehingga harus ketemunya M2 dibanding M1 itu sama dengan 4. Inilah yang kita inginkan. Ini modelnya 1 per V0 kuadrat, kemudian menjadi demikian ya. 1 dikurangi 3 per 5 kuadrat adalah 4 per 5 kuadrat. Maka ini hasilnya. Kemudian M2 dibanding dengan M1 tetap sama dengan 4. Yang penting dari sini metode 2, kalau tegak lurus maka perkalian dot ya akan menghasilkan 2P ya. Aksen 1 dot P aksen 2 ini tegak lurus itu sama dengan 0. Kembali hasilnya pada model yang pertama. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah peluru bermasa M sedang bergerak dengan kecepatan V sama dengan 200 meter per sekon, meledak di udara, pecah menjadi 2 bagian, yang kecil M per 4, yang besar 3M per 4. Jika bagian yang lebih kecil terbang membentuk sudut 60 derajat terhadap gerak asal dengan kecepatan 400 meter per sekon. Jadi sebelum meledak 200 meter per sekon, yang kecil 400 meter per sekon. Bagian peluru yang lebih besar membentuk sudut theta terhadap arah gerak asal peluru. Tentukan kecepatan bagian peluru yang lebih besar dan nilai tetanya. Ini ilustrasinya. Ini M-nya meledak menjadi M per 4 dengan sudut 60 derajat, yang besar 3M per 4 membentuk sudut theta ya. Itu yang diinginkan, ilustrasinya demikian ya. Kita lihat pembahasannya. Sebelum tumbukan M itu sama dengan M besar, artinya tidak ada bedanya ya, masih M besar itu ya. V sama dengan 200 meter per sekon. Sesudah tumbukan MK yang kecil ya, bagian peluru yang kecil M per 4, kecepatannya setelah tumbukan, setelah pecah adalah 400 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat. MB ya, yang besar 3M per 4, VB-nya berapa, tetanya berapa. Nah, jadi yang diinginkan demikian. Pada sumbu X terjadi persamaan hukum kekekalan momentum, yang searah sumbu X akan memiliki nilai cos ya. Yang searah sumbu Y akan memiliki nilai sin. Maka dengan demikian MV ya itu sama dengan MK yang kecil ya, VKX searah sumbu X, MB yang besar adalah VB searah dengan sumbu X. Ini yang kita inginkan. MV sama dengan MK ya, VKX ini yang kecil ditambah MB adalah yang besar ya. Kemudian dikalikan dengan VBX searah sumbu X. Maka M dibagi 4 ya, yang searah sumbu X adalah VK cos 60 yang ini, yang kecil, kemudian ditambah 3M dibagi 4 VB cos theta yang ini ya, pada yang besar ya. Sehingga M dibagi M1
Maka dengan demikian kita lihat cos 60 adalah setengah. Setengah kali 4 kali 1/4 1/8. Ya, ini 3/4 dibuat per 8, maka 6/8. Kalikan pada ruas kiri, maka 8V sama dengan, ya, karena sudah 8, ini sudah 8, maka VK ditambah ini dikalikan 2 tadi 6VB cos theta. Ini persamaan 1, ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. V yang pertama awalnya 200 meter per sekon, setelah tumbukan 400 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat. Ini pada pecahan yang kecil, ya. Maka dimasukkan harganya dari persamaan tadi, 8 dikalikan 200 sama dengan 400, kan itu. Ditambah 6 VB cos theta. Jadi persamaan tadi inilah cara menyelesaikannya. Maka VB cos theta ini berapa, ya? Nah, ini berarti, ya, 1600 dikurangi dengan 400, ya. Maka 1200 dibagi 6, maka 200 meter per sekon. Jadi VB cos theta dari persamaan tadi itu menghasilkan 200 meter per sekon. Kita sebut sebagai persamaan 2 yang searah dengan sumbu X, ya, yang sejajar dengan sumbu X. Sekarang hukum kekekalan momentum yang searah dengan sumbu Y, maka langsung saja, ya, maka 0, ya, sebelum tumbukan 0, sesudah tumbukan yang kecil M dibagi 4 VK sin 60. Kalau yang X cos 60, maka yang Y adalah sin 60. Ini pada bagian kecil, ini pada bagian besar, ya. Maka 3M dibagi 4 VB sin theta, ya. Maka dengan demikian, ini kalau semuanya kita kalikan dengan 4, maka permasalahannya menjadi, ya, VK, ya, M dibagi M, kemudian, ya, dikalikan dengan 4, maka menjadi VK sin 60 sama dengan 3 VB sin 60. Ini setengah akar 3, ya. Maka, ya, ini menjadi setengah akar 3, ya. 3 kemudian untuk membagi yang di sini, ya, sehingga VB sin theta sama dengan VK sin 60 dibagi 3, ya. Maka ini menjadi setengah akar 3 menjadi 1/6 akar 3, kan itu, ya. Setengah akar 3 dikalikan 1/3 menjadi 1/6 akar 3. Maka VB sin theta sama dengan VK akar 3 dibagi 6, ya. Ini yang kita inginkan pada sumbu Y-nya searah dengan sumbu Y. Maka dengan demikian, ya, VK-nya adalah 200, ya. Setelah tumbukan itu VK-nya adalah 400, ya. 400 dibagi dengan 6, maka sama saja 200 dibagi 3, kan itu. Paham, ya? Ini 400 dibagi 6 itu sama saja 200 dibagi 3 akar 3, ya. Maka VB sin theta itu sama dengan 200 akar 3 dibagi dengan 3. Ini 400, ya, dibagi dengan 6, ya. Maka sama saja ketemunya 200 dibagi dengan 3, ya. Ini adalah pada sumbu Y. Persamaan 2 sudah ketemu, persamaan 3 sudah ketemu. Maka bandingkan persamaan 2 dan persamaan 3. Bisa dipahami, ya, dari sini, ya. Ini berarti VB sin theta, kita ulang, VB sin theta sama dengan VK sin 60 dibagi 3. Ya, sin 60 setengah akar 3 kali 1/3, maka VK-nya akar 3 dibagi 6. Ini 400, maka sama saja, ya, 2 dikalikan 200 dibagi 6, maka masih ada 3,
dengan 200, maka VB sin theta sama dengan 200 akar 3 dibagi 3. Bandingkan, maka VB sin theta ya, VB sin theta dibagi dengan VB cos theta ya, maka sama dengan 200 akar 3 dibagi 3 ini ya, 200 akar 3 dibagi 3 ini VB cos theta adalah 200. 200 dibagi 200 adalah 1, maka VB dibagi VB juga 1, sehingga sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta, ketemunya sepertiga akar 3, maka tetanya 30 derajat. Jadi ketemunya 30 derajat. Maka dengan demikian persamaan 2 kita ambil yang mudah dulu ya untuk mencari VB. Maka ini menjadi cos 30 ya. Sehingga VB cos theta sama dengan 200, maka VB sama dengan 200 dibagi cos theta. Cos 30 setengah akar 3, maka 400 dibagi akar 3. Ini menjadi 400 dibagi akar 3, 200 dibagi setengah, maka 400 akar 3, maka sama saja ya, 400 akar 3 dibagi dengan 3 dalam satuan meter per sekon ya. Ini berarti akar 3 dibagi akar 3 dikalikan akar 3 dibagi akar 3 ya, maka ini 200 akar 3 dikalikan 2 menjadi 400 akar 3 dibagi 3 dalam satuan meter per sekon. Jadi setelah kita menemukan hukum kekekalan momentum pada sumbu X dan pada sumbu Y, pada sumbu X menemukan VB cos theta 200 meter per sekon, pada sumbu Y menemukan VB sin theta 200 akar 3 per 3 ya. Digabungkan menemukan sudut tetanya adalah 30 derajat. Tetanya 30 derajat, kemudian cos 30 adalah setengah akar 3, akar 10 akar 3, maka ini 400 akar 3 kali akar 3 dibagi akar 3, 400 akar 3 dibagi akar 3. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini. Semoga kita memahami pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.